Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, sebelumnya alafu minkum, ini lagi di luar kota di Makassar, lagi di rumah orang tua, jadi afwan kalau ada yang ribut-ribut ya, kondisinya tidak memungkinkan, labas. نواصل في قراءة كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى المتوفى سنة 774 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى, masih dalam adab masih dalam adab al-muhaddis, adabil muhaddis. Qala rahimahullah, fa in azabat qalu wa yanbaghi ay yakuna al-muhaddithu jamil al-akhlaqi wa hasanut tariqati sahihan niyyah. Fa in azabat niyyatuhu fil khairi falyusma fa innal ilma yurshidu ilaihi. Kata beliau, dan selayaknya al-muhaddis, yakni guru, seorang guru itu memiliki akhlak yang baik, memiliki rekam jejak yang baik, ya, yakni secara umum kehidupannya keseharian di atas kebaikan, sahihan niyah, niatnya benar. Fa in azabat niyatuhu fil khairi falyusma. Kalau niatnya dalam kebaikan itu hilang, falyusma, maka hendaknya dia didengarkan. Wallahu alam, mungkin di sini wallahu alam kalau dibaca falyusma, kalau dibaca falyusmi mungkin benar, falyusmi. Ya, atau mungkin falyasma. Yani kalau niatnya hilang, niatnya dalam kebaikan, niat ikhlasnya itu hilang, maka hendaknya dia mendengarkan. Ya, hendaknya dia mendengarkan. Yani dia mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal ilma yurshidu ilaihi. Karena ilmu itu bisa mengantarkan kepada keikhlasan. Ataukah dibaca falyusmi, yakni hatta walaupun niat ikhlasnya tidak hilang, tetap dia memberikan majelis, tetap dia mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dibacakan kepadanya, karena kalau dia mendengarkannya maka itu bisa menuntun dia kepada keikhlasan, ya. Dan niat yang ikhlas tentunya suatu kewajiban, ya, bagi setiap muslim, ya, secara umum, dan pengajar di sini dalam bab ini secara khusus, di mana hendaknya niat seorang dalam mengajar adalah salah satu dari beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama. Niat yang ikhlas dalam mengajar yang pertama adalah untuk tentunya ihya al-ilm, menghidupkan ilmu, ya, di tengah kaum muslimin. Menghidupkan ilmu di tengah kaum muslimin agar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh semua orang. Ya, betapa banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum didengarkan oleh kaum muslimin. Ya, mereka hanya mendengarkan sedikit sekali di antaranya. Maka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hadis tersebut mendatangkan kebaikan yang besar, selayaknya disebarkan di tengah kaum muslimin. Dan hendaknya dia menjauhi al-ujub, ar-riya ataupun sum'ah, ya, karena itu hal-hal yang merusak amalan. Ya, demikian pula mengajarkan ilmu agama untuk mengharapkan dunia berupa pujian atau harta benda atau kedudukan. Ini semua tidak layak bagi dilakukan oleh seorang pengajar, seorang guru. Ya, dikarenakan ilmu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, fadlun minallahi taala, maka selayaknya dia tidak menjadikan ilmu tersebut untuk mengejar harta, untuk mendapatkan harta atau mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat, ya. Sebagaimana ucapan para nabi alaihi wassalatu wassalam, ma sa'altukum min ajrin in ajriya illa
'ala Allah. Saya tidak meminta dari kalian upah atas dakwah yang saya dakwahkan ini. Pahala saya atau upah saya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalaupun di suatu ketika, karena para ulama mengatakan bahwa ternyata dalam membacakan satu hadis itu yahtaju ila niat. Jadi bukan satu hadis satu niat, tapi kadang dalam satu hadis itu seorang memiliki niat, memiliki beberapa niat. Kadang di awal hadis dia masih ikhlas, masuk pertengahan hadis niatnya sudah berubah, maka dia harus kembalikan dengan mentajdid niatnya. Yang dimaksud dengan mentajdid niat adalah memperbaharui kembali niatnya, ya, mengembalikan niatnya ketika menyimpang, ketika mengharapkan pujian dari orang atau mengharapkan dilihat oleh orang, dia harus kembalikan niatnya kembali kepada niat awal, yaitu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan sampai ketidakikhlasan dia mencegah dia untuk mengajar, karena itu kewajiban dia. Yani kalau seandainya setiap pengajar berpikir saya tidak mau mengajar kecuali betul-betul ikhlas, maka mungkin tidak akan ada majelis ilmu. Ya, tapi kewajiban bagi seorang alim untuk tetap mengajar, namun di sisi lain dia tetap harus berjuang untuk memurnikan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ilma yurshidu ilaihi. Karena ilmu itu, yani walaupun awalnya mungkin dia tidak ikhlas, tapi kalau dia terus belajar dan belajar, mengajar dan mengajar, maka insya Allah dengan taufik Allah taala dia akan memperoleh kembali keikhlasannya. Nah, qala ba'dus salaf, talabuna al-ilma li ghairillahi fa aba ayyakuna illa lillah. Sebagian ulama berkata, ini diantaranya diriwayatkan dari Ma'mar ibn Rashid dan juga Sufyan ibn Uyainah juga pernah mengatakan demikian. Kata beliau, talabna al-ilma li ghairillah. Dulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Fa aba ayyakuna illa lillah. Namun seiring kami menuntut ilmu, ternyata ilmu itu tidak mau dituntut kecuali harus dengan mengharapkan ikhlas untuk Allah taala. Yani dulunya mereka menuntut ilmu keluar hanya karena mungkin sebagian di antara mereka malu, karena semua anak muda di kampungnya sudah keluar menuntut ilmu. Ya, malu kalau tinggal di kampungnya tidak pergi belajar, tidak menuntut ilmu, tidak menuntut hadis. Akhirnya mereka keluar karena tidak enak. Ataukah mungkin niat-niat yang lain. Intinya bahwa awal kali mereka menuntut ilmu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring mereka mempelajari ilmu, mempelajari agama, ya, mengetahui ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, akhirnya mereka diberikan taufik oleh Allah dengan ilmu yang mereka ketahui, dengan sebab ilmu yang mereka ketahui diberikan taufik untuk ikhlas kepada Allah. Yakni ilmu yang mereka tuntut itu mengajarkan mereka dan menuntunkan mereka untuk ikhlas. Qalu wala yanbaghi ay yuhadditha. Baik, ini selesai ya tentang adab keikhlasan. Berikutnya qala rahimahullah wala yanbaghi ay yuhadditha bihadrati man huwa aula minhu sinnan aw sama'a bal kariha ba'dhum at-tahditha liman fil baladi ahaqqu minhu wa yanbaghi lahu ay yadulla alayhi wa yurshidu ilayhi fa inna ad-dina an-nasiha. Ada berikutnya, kata beliau, tidak selayaknya seorang itu untuk menceritakan, memberikan hadis kepada orang lain, yakni membuka majelis riwayah, ya, memberikan riwayat kepada orang lain, sementara di situ sementara di majelis tersebut ada orang yang lebih utama dibandingkan dirinya, baik dari sisi usia maupun dari sisi sanad. Ya, ini sanadnya lebih tinggi. Ya. Jadi misalnya ada sekumpulan ulama datang, ya, atau ada sekumpulan orang di situ ada. Kemudian ada seorang yang memberikan riwayat, ya, dibacakan kepadanya ardhon, ya. Dibacakan kepadanya hadis secara ardhon untuk meriwayatkan darinya. Sementara yang hadir di situ ada yang lebih tua dan lebih senior dan lebih tinggi sanadnya dibandingkan dirinya. Maka tentunya ini tidak layak. Ya. Ini tidak layak. Yang seorang kalau mengetahui hal tersebut dia yata'adzar, walaupun dia yang diminta dia yata'adzar, ya, meminta udzur selayaknya untuk mengarahkan kepada yang lebih aula, ya, yang lebih aula atau yang lebih baik adalah keduanya. 6. Kata beliau bal kariha, yakni keduanya, yakni dia mendengarkan dari orang yang tua itu dan yang jadi tamu undangan misalnya, yang diundang datang untuk menyampaikan riwayat. Walaupun dia lebih muda, tapi tatkala dia undangan, dia datang, maka selayaknya dia tetap memberikan ihalah atau mengatakan bahwa ini syekh juga ada hadir, lebih tua dan lebih tinggi, maka selayaknya kita sama-sama arad darinya. 6. Bal kariha ba'dhum at-tahdits liman fil baladi ahaqqu minhu. Bahkan sebagian ulama memakruhkan. Ya, itu tadi kan dalam satu majelis. Ini dalam satu kota. Kata beliau, seorang atau sebagian ulama memakruhkan, ya, kalau seorang menyampaikan riwayat hadis kepada orang lain, sementara di kampungnya, di kotanya masih ada orang yang lebih berhak dibandingkan dia.
dari hal usia ataupun sama, yakni sanadnya lebih tinggi. Ini sudah pernah kita sebutkan kemarin. Bahkan selayaknya kalau ada yang datang kepadanya ya minta untuk ardhon ataupun tahdis, maka dia tunjukkan kepada yang lebih tinggi sanadnya, yang lebih berilmu dibandingkan yang lebih usia tua dibandingkan dirinya dan lebih tinggi sanadnya. Ya, ini bukan sekedar tua tapi sanadnya nazil ya. 6. Taib, dia tua yakni dia memiliki sanad yang lebih tinggi. Normalnya kan begitu. Orang kalau lebih tua, yakni selama dia penuntut ilmu dan dia ihtimam dengan riwayat, tentu dia semakin tua dia insyaallah dia lebih tinggi sanadnya. Secara umum seperti itu. Fa inna ad-dina nasihah, karena agama itu adalah an-nasihah. Qalu wa yanbaghi aqdu majlis at-tahdits waliyakun musmi'u ala akmalil hayati kama kana malikun rahimahullahu ta'ala idza hadara majlis al-hadits tawadda'a wa rubbama ightasala wa tatayyaba wa labisa ahsana thiyabihi wa alahu al-waqar wal haibatu wa tamakkana fi julusihi wa zabara man yarfa'u sautah. Kata beliau, hendaknya lah ya si guru itu membuat majelis tahdis, yakni kalau dia sudah layak, tidak ada yang lebih tinggi yang hadir di majelis tersebut, atau di kotanya tidak ada yang lebih tinggi sanadnya dibandingkan dia, maka hendaknya dia membuat majelis tahdis. 6. Dan hendaknya si guru ini berada dalam akmalil hayat, kondisi yang terbaik. 6. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah kalau menghadiri majelis tahdis, beliau sebelumnya berwudu, minimal berwudu, atau terkadang bahkan beliau mandi dan memakai wangi-wangian. Kemudian beliau memakai pakaian terbaik beliau dan beliau tenang, al-waqar. Ya. Al-waqar adalah ketenangan dalam anggota tubuh yang sifatnya kecil. Ya. Kalau as-sakinah, al-waqar itu lebih dalam dibandingkan as-sakinah. Kalau as-sakinah itu tenangnya anggota-anggota tubuh yang besar, seperti misalnya kepala, tangan, kaki, tidak bergerak-gerak dalam majelis, ya. Ndak dikit-dikit goyang kakinya, tangannya, itu namanya tidak sakinah. Nah, di sini dikatakan hendaknya al-waqar. Al-waqar itu lebih dalam dibandingkan sakinah. Yakni al-musmi, si guru ini, kalau guru saja seperti ini, apalagi si murid, ya selayaknya lebih waqar lagi. Ya, hendaknya guru ketika dia musmi, ya tangannya tidak bergerak, kakinya tidak bergerak, dan al-waqar itu tadi sakinah. Kalau al-waqar yang anggota tubuh yang kecil seperti matanya, ya tidak noleh kanan kiri, apalagi misalnya telinganya tidak sibuk mendengarkan yang lain, ya itu al-waqar, ya itu al-waqar. 6. Jadi hendaknya si guru itu waqar dalam majelis, wal haibah, penuh wibawa. 6. Wa tamakkana fi julusi, dan dia duduk tamakkun, ya tahu tamakkun ya, duduk tamakkun yang kalau duduk sambil tidur kemudian sambil tamakkun tidak batal wudunya. Jadi tamakkan, tidak nyender, tidak tidak ittika ke kanan ataupun ke kiri, dia tamakkun. 6. Wa tamakkana fi julusi wa zabara mar yarfa'u sauta, dan dia menegur orang yang tinggi suaranya. Ya, dia menegur orang yang tinggi suaranya. Ya. 6. Karena tidak selayaknya seorang itu mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Ketika dibicarakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ada suara yang lebih tinggi dibandingkan suaranya pembaca hadis tersebut. Ya, baik si guru maupun sesama murid. Baik. Wa yanbaghi iftitahu dzalika bi qiraa'ati syai'in min al-Qur'ani tabarrukan wa tayammunan bi tilawatihi. Kata beliau, ini sekarang adab membuat majelis tahdis. Kata beliau selayaknya majelis tahdis atau majelis riwayat tersebut, mau tahdis maupun ardhon, dibuka dengan membaca Al-Qur'an, beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim sebagai bentuk tabarruk, ya, dengan membacanya. 6. Ini diantara yang melakukannya di masa ini, ya, ini sepanjang yang kami ketahui saja. Ada beberapa masyayikh, ada beberapa masyayikh ataupun lembaga ataupun yayasan yang ketika melakukan majalis tahdis, dia dahului dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, didahului dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Dan juga Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau juga sebelum memulai majalis tahdis, ya, dimulai dengan membaca Al-Qur'an, terkhusus untuk kitab-kitab yang yang tebal semacam Al-Kutubus Sittah, ya, dan semacamnya.
Taib. Summa ba'dahu, setelah membaca Quran, summa ba'dahu tahmidu wal hasanut tam. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan membaca Quran di awal setiap pertemuan atau setiap majelis-majelis besar. Ya, walaupun bukan majelis riwayah, misalnya ada pertemuan besar, ya, rapat akbar lah ceritanya ya, di antara sesama ulama, alim ulama membicarakan permasalahan agama, maka selayaknya dibuka dengan membaca Al-Quran. Ya, atau momen-momen yang besar ya, di mana kaum muslimin berkumpul di situ. Maka dianjurkan membuka dengan bacaan Al-Quran. Summa ba'dahu tahmidu wal hasanut tam. Kemudian hendaknya dia memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang baik lagi sempurna. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni as-salatu wat taslim. Wal yakunil qari'u hasanas sauti jayyidil adai fasihal ibarah. Dan selayaknya yang membaca itu tidak sembarangan. Yang membaca itu hendaknya hasanas saut, suaranya bagus. Jayyidil ada, bagus dalam menyampaikan, yakni faham cara membaca. Ya, faham cara membaca, aturan-aturan membaca sebagainya sudah kita sebutkan. Ya, setiap kali mengulangi sanad dia katakan wabihi ilaihi qal, wabil isnadi qal, wabihi ilaihi wabihi qal. Ya, kemudian kalau setiap sebelum menyebutkan siyagut tahdits dia mengatakan qala akhbarana, qala akhbarana, qala akhbarana, disebutkan qala. Ya. Dan seterusnya dari cara ada yang benar. Cara ada yang benar. Jayyidul ada, bagus cara membacanya. Cara menyampaikannya, tidak ada tadakhul al-ahruf. Tidak ada tadakhul huruf. Baca kayak kumur-kumur, enggak jelas. Ya, tapi dia baca lancar, tapi dengan tetap tidak menghilangkan huruf. Ya, fasihal ibarah, ini ibaratnya fasih. Kullama marra bi dzikrin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini di nuskha yang offline online ini saya pakai, nuskha PDF ini ada yang hilang ya. Disebutkan di sebagian ada nuskha ada tambahan sallallahu alaihi wasallam, yakni kullama marra bi dzikrin nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali melewati nama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya pembaca bersalawat dan taslim. Ya. Dan ini yang aula tentunya. Ya, kita sudah sebutkan kemarin ya, bahwa selayaknya hatta dia membaca jangan dia bosan untuk bersalawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini al-qari, dan sekaligus untuk mengingatkan para al-mustami'in ya, orang-orang yang mendengarkan bahwa qari yang membaca salawat, maka itu mengingatkan dia juga untuk membaca salawat. Qala al-khatibu wa yarfa'u sautahu wa idza marra bi sahabiyyin taraddu anhu wa hasuna an taib. Kemudian hendaknya dia mengangkat suaranya. Jangan suaranya kecil, orang di belakang enggak dengar. Kalaupun sudah mentok, hendaknya didatangkan orang yang menyampaikan suara, menyambung suara lagi ke belakang. Walaupun di zaman ini tentunya sudah enggak relevan ya, karena sudah ada loudspeaker. 6. Wa idza marra, tapi intinya adalah jangan baca terlalu kecil suaranya. 6. Wa idza marra bi sahabiyyin taraddu anhu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula ketika melewati nama sahabat hendaknya dia ya minimal mengucapkan radhiyallahu anhu. Ya. Wa hasuna an yusni ala syaikhihi kama kana Ata'un yaqul. Dan hendaknya ya sangat dianjurkan dia memuji gurunya sebagaimana yang dilakukan oleh Atha ya Ibnu Rabah rahimahullah, ya, imamnya kota Mekkah. Yaqul, beliau berkata, haddatsanil habrul bahru ibnu Abbas. Haddatsanil habrul bahru ibnu Abbas. Wa kana Waqi'un yaqul, Waqi' ibn al-Jarrah berkata, haddatsani Sufyanus Tsauri amirul mu'minina fil hadis. Ini pujian kepada gurunya. Dan tentunya ini tidak diragukan mimbabil adab. Mimbabil adab dia memuji gurunya. Namun satu hal yang penting adalah jangan dia gulu dan israf dalam memuji sampai-sampai menempatkan gurunya bukan pada posisinya. Ya, bukan pada posisinya. Tidak diragukan setiap orang sangat menghormati gurunya dan setiap orang akan memandang mungkin gurunya yang paling hebat dibandingkan yang lain. Ya. Namun tidak selayaknya dia mengangkat gurunya lebih dari tingkatannya. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk ukuk, bentuk menghina seorang guru. Ya. Misalnya gurunya Masya Allah alim dan semacamnya, tapi ketika dia menyebutkan gurunya dia katakan al-allamah, ya, al-allamah misalnya. Al-allamah kan
mubalaghah dari kata alim, allamah. Apakah dia sampai dalam jenjang seperti itu? Allamah? Atau apalagi dikatakan qala syekhuna al-imam. Taib. Imam itu apa? Siapa matbu'nya? Ya kan? Di mana imam ini pada dasarnya diitlakkan untuk seorang yang punya matbu'. Ya, punya apa? Matbu'. Dia diikuti, terkhusus dalam masalah furu', dalam masalah fikih. Karena itulah imam ya tidak sembarangan diitlakkan kepada seorang ulama besar, hatta dia ulama besar. Tapi kalau dia tidak memiliki matbu' yang mengikuti madhabnya dan semacamnya, maka tidak selayaknya dikatakan dia al-imam. Apalagi kalau dia mungkin dia mahir di satu ilmu, tapi mungkin dalam akidah dia misalnya Asy'ariyah, maka tidak selayaknya dia dipanggil imam. Ya, karena dia bukan imam dalam akidah kalau seperti itu. Ya. Nah, atau misalnya ada seorang sekedar gurunya hanya punya 1, 2, 3 riwayat, mungkin dia punya sanad yang ali cuma 1, 2. Nah, gurunya juga tidak terlalu banyak. Kemudian dia mengatakan haddatsana syekhuna musnidud dunya, misalnya fulan bin fulan. Ini juga terlalu gulu wa israf dalam memuji guru. Ya. Dan itu kalau dilihat dan diketahui oleh orang lain tentunya ini hanya akan menjadi bahan olokan. Oh, kok gurunya disifati kayak gitu? Gurunya kan begini dan begitu. Akhirnya apa? Ya, justru merendahkan gurunya. Ya. 6. Kata seorang penyair rama naf'an fayadurru bi ghairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa. Rama naf'an fayadurru bi ghairi qasdin. Dia menghendaki manfaat namun kemudian dia memudaratkan tanpa sadar, memudaratkan tanpa sengaja. Pengennya baik tapi caranya salah, dia jadinya memudaratkan. Wa minal birri ma yakunu uquqa. Di antara bentuk bakti itu ada yang wujudnya durhaka. Yang di tampilan luarnya pengennya dia berbakti, tapi perbuatan yang dilakukan salah jadinya durhaka. Maka dianjurkan memuji guru tapi dengan selayaknya, ya, dengan selayaknya. Adapun di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Sufyan Ats-Tsauri, mereka sangat layak disifati dengan sifat seperti ini, ya. Al-Habrul Bahru Ibnu Abbas, Amirul Mukminin fil Hadis Ats-Tsauri ini sangat layak tentunya, dan mereka berada pada tingkatan tersebut. Nah, wa yanbaghi alla yudhkara ahadan bilaqabin yakrahuhu fa amma laqabun yatamayyazu bihi fala ba'sa bihi. Dan selayaknya jangan dia menyebutkan seseorang dari para perawi, baik gurunya maupun guru-guru di atasnya, dengan lakab yang dia benci, gelar yang dia benci, nama yang dia benci atau yang semacamnya. Karena lakab kecuali adapun lakab yang dia memang terkenal dengannya, yang membedakan yang dengan lakab ini kita bisa membedakan dia dari yang lain, maka tidak masalah dengannya, tidak masalah. Ya, seperti misalnya Al-A'mash. Al-A'mash artinya yang rabun. Ya, ini kalau kita menyebut nama Sulaiman bin Mihran, dan semua orang kenal. Tapi kalau kita sebut Al-A'mash, oh semua orang kenal. Kalau kita sebut Abdurrahman bin Hurmuz, mungkin tidak semua orang kenal. Tapi kalau kita katakan Al-A'raj, yang pincang, Al-A'raj, semua orang kenal. Ya, maka pada dasarnya tidak boleh menggunakan lakop-lakop yang tidak disenangi, ya, mensifati seorang dengan lakop yang dia tidak sukai, ya. Namun kalau itu membedakan dia, maka tidak ada masalah. 6. Seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, beliau tidak suka, ya, beliau mengatakan la aj'alu fihil, saya tidak menghalalkan orang yang memanggil saya dengan Muhyiddin, Lagi pula kalau disebut Muhyiddin, orang juga, ya, ini banyak, bisa jadi ada Muhyiddin yang lain kan, banyak Muhyiddin ulama lain yang digelari Muhyiddin, ya, maka itu lakop selain tidak yatamayyaz juga dibenci oleh orangnya. Nah, maka ini adab yang hendaknya diperhatikan. Tsumma qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala an-naw'u tsamin wal 20. Yang ke-28. Fi adabi thalibil hadis. Sekarang sebaliknya adab bagi murid, talibul hadis. Ya, talibul ilm, ketika dikatakan talibul hadis di zaman dahulu yang dimaksudkan adalah talibul ilm. Kenapa? Karena ilmu di zaman dahulu itu hadis. Ya, di zaman dahulu, di zaman para sahabat, di zaman-zaman belum muncul ini ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang, ilmu usul fikih, ilmu mustalahul hadis, ya, ilmu tafsir dan semacamnya. Ya, mereka kalau menuntut ilmu tuh datang belajar hadis. Itu saja, hadis yang diambil. Makanya kalau kita dapati kalimat talibul hadis di kalangan ulama mutaqaddimin, maka yang mereka maksudkan adalah talibul ilm secara umum. Karena ilmu di kalangan mereka di zaman dulu adalah hadis. Tidak ada yang lain. Baik. yakni Quran dan hadis tentunya. Nah, fi adabi thalibil hadis, adab-adab seorang penuntut ilmu.
Qala rahimahullah, yanbaghi lahu bal yajibu alaihi ikhlasun niyati lillahi azza wa jal fima yuhawiluhu min dhalik wala yakun qasduhu ardon minad dunya. Kata beliau, selayaknya, bahkan wajib bagi seorang murid, seorang penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Ta'ala pada apa yang dituntut tersebut. Dan jangan dia meniatkan dengan kegiatannya dalam menuntut ilmu itu, dia mengharapkan dunia, mengharapkan harta, pujian, ya, atau apapun dari perkara-perkara dunia. Jangan dia harapkan. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya mengenai apa itu ikhlas, kata Imam Ahmad, bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu, beliau mengatakan antanuya raf'al jahli an nafsik wa an ghairik. Kamu meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari orang lain. Maka ini yang pertama, bahwa menuntut ilmu yang paling pertama adalah untuk mengangkat kejahilan. Dari siapa? Dari diri sendiri dulu, yang paling pertama, yang paling penting. Mengangkat kejahilan dari diri sendiri. Ya, mengangkat kejahilan dari diri sendiri. Kemudian di antara bentuk niat yang ikhlas adalah ihyaul ilm. Sama seperti tadi ya. Kalau ilmu kalau nggak ada yang pelajari akan mati. Maka dipelajari dengan niat untuk menghidupkan ilmu. Untuk menghidupkan al-ilm. 6. Kemudian juga di antara bentuk keikhlasan adalah untuk memenuhi kewajiban. Karena menuntut ilmu-ilmu tertentu, kalau ilmu-ilmu sifatnya yang kita butuhkan keseharian, tentunya fardu ain. Ya. Adapun ilmu-ilmu yang fardu kifayah, ya kita niatkan untuk menghilangkan dosa dari orang lain. Ini juga niat yang baik. Yani kalau tidak ada yang menuntutnya, maka berdosa seluruhnya. Maka ilmu fardu kifayah dituntut dengan niat agar tidak berdosa, ya, agar yang lain tidak berdosa. Taib. Wala yakun qasduhu ardhan minad dunya. Faqad dzakarna fil muqaddimatil zajr asyadida wat tahdid al akid ala dzalik. Nah, dan dalam al-muqaddimat kami sudah sebutkan ancaman yang keras atau larangan keras dan ancaman yang keras bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Al-ikhlas, ya, baik bagi guru maupun murid, al-ikhlas definisinya adalah tasfiyatul qalbi an iradati ghairillah. Tasfiyatul qalbi an iradati ghairillah. Memurnikan hati dari semua keinginan selain Allah. Itu ikhlas. Yani ketika kamu melakukan sesuatu, apa artinya ikhlas? Hendaknya tujuan kamu, keinginan kamu dalam melakukan amalan tersebut itu bersih dari selain Allah. Ataukah hal-hal yang berkenaan dengan Allah? Apakah Allahnya langsung, secara langsung maksudnya, ataukah berkenaan dengan pahala atau berkenaan dengan kewajiban agama? Ini semua tentang Allah. Ya, jadi intinya adalah ikhlas, membersihkan hati dari semua keinginan dan niat-niat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah al-ikhlas. Qala rahimahullahu ta'ala, wal yubadir ila sama'il ali fi baladihi wa idza staw'aba dzalika intiqala ila aqrabil biladi ilaihi au ila a'la ma yujadu minal buldani wa huwa rihlah. Kata beliau, hendaknya fal yubadir, yakni sedini mungkin, setelah syah samanya, misalnya usia 5 tahun sudah berlalu, ya, usia mumayyiz, anggaplah 5 tahun, ya, atau sedini mungkin lah. Fal yubadir, hendaknya dia bersegera untuk mendengarkan al-ali dari orang yang tinggi sanatnya yang ada di kampungnya, di daerahnya. Dia cari tahu dulu, di daerah saya siapa yang paling tinggi sanatnya, maka dia mengambil, dia sama darinya, ya. Kalau ada 3 orang guru, ya dia datangi 3-3-nya, dia ambil semua riwayatnya, hadisnya, menuntut ilmu padanya. Taib, ini tentunya mimbab riwayah, ya, mimbab ar-riwayah. Adapun mimbab dirayah tentunya, mimbab dirayah, ya, ilmu tidak bisa didapat dengan 1, 2, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tentunya. Ya, cuma di sini yang dibicarakan adalah riwayah. Kumpulkan dulu semua ilmu dari gurumu yang ada di situ, semua hadis maksudnya dari guru-guru yang ahli sanadnya di kampungmu. Fa idza staw'aba dzalik, kalau dia sudah mengambil semuanya, intaqala ila aqrabil biladi ilaihi, maka dia pindah ke kampung tetangga, desa tetangga, kota tetangga yang paling dekat dengannya. Au ila a'la ma yujadu minal buldan. Setelah itu, ya, kalau di sekitarnya juga tidak ada yang tinggi, maka dia cari di mana orang yang tinggi sanadnya sekarang, walaupun di negara yang lain, maka dia datangi. Wa huwa rihla, dan itu yang namanya apa? Ini yang namanya rihla. Baik. Sebenarnya kalau dalam masalah dirayah juga tidak terlalu jauh berbeda, ya. Yani kalau dirayah
Gak usah mikir-mikir yang jauh-jauh, sementara masih ada orang-orang di kampungmu yang kamu bisa ambil ilmunya semaksimal mungkin, dan dia orang yang mumpuni ilmunya. Ya, kamu jadikan itu sebagai batu loncatan untuk berguru kepada alim yang lebih berilmu lagi dibandingkan gurumu tersebut. Ya, itu mimbabi diraya. Adapun mimbabi riwayah, maka dia langsung cari yang tertinggi, ambil semua riwayatnya. Nah, kemudian dia berpindah ke desa atau kota terdekat. Setelah itu dia rihlah ke kota yang jauh. Kalau dia mendapati di sana, di tempat yang jauh tersebut ada yang tinggi sanadnya. Wa qad dzakarna fil muqaddimati masyru'iyyata dzalik, yani ar-rihlah. Kami telah menyebutkan dalam kitab Al-Muqaddimat dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya rihlah. Nah, para ulama menyebutkan bahwa orang yang pertama kali melakukan rihlah dalam menuntut ilmu adalah Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, ketika akan diajarkan tahiyat, ya, ucapan penghormatan, assalamualaikum, kata Allah taala, kamu datangi sana kumpulan malaikat yang ada di sana, kamu ucapkan salam, kemudian dengarkan apa yang mereka balas. Maka Nabi Adam alaihissalam mendatangi malaikat tersebut, kemudian mengucapkan assalamualaikum, dan mereka menjawab waalaikumsalam. Kata para ulama, ini dalil atau asal yang menunjukkan rihlah dalam menuntut ilmu, di mana Nabi Adam alaihissalam melakukan rihlah ke malaikat tersebut, kepada para malaikat. Ya, walaupun dengan jarak yang berbeda tentunya, bukan rihlah seperti sekarang, tapi intinya di sini perpindahan tempat. Itu asal rihlah. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam melakukan rihlah, bahkan melakukan rihlah untuk belajar mengambil ilmu dari Khidir, Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Nah, maka ini dalil-dalil yang sangat banyak, ya, dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya tentang syariat dianjurkannya rihlah. Nah, tidak diragukan bahwa rihlah ini bagian dari proses menuntut ilmu, bahkan dia termasuk salah satu proses yang besar. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan at-tariq, ya, asalnya di sini adalah at-tariqul hissi, jalan beneran yang dilewati. Walaupun juga bisa mencakup at-tariq al-ma'nawi, tapi yang asal adalah at-tariq al-hissi, betul-betul menempuh jalan yang melakukan rihlah. Qala Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu taala, innallaha la yadfa'ul bala'a an hadhihi al-ummati bi rihlati ashabil hadis. Kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, sungguh Allah taala akan mencegah turunnya bala kepada umat ini disebabkan rihlanya ashabul hadis. Dalam riwayat lain, innallaha la yarfa'ul bala an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rihlati ashabil hadis. Maknanya sama, bahwa di antara keutamaan rihlah adalah diangkatnya bala dari negeri kaum muslimin, ya, diangkatnya bala dari umat Islam ketika selama masih ada rihlah di kalangan muhaddisin. Karena itulah semaksimal mungkin kalau seorang punya kemampuan, kelebihan, keluasan melakukan rihlah, maka selayaknya dia melakukan rihlah, ya, karena itulah yang menjadi asal. Baik, saya kira cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, nggak bisa sampai akhir waktu karena kondisinya kurang memungkinkan. Yang penting terisilah dulu, ya, insyaallah majelisnya. Insyaallah taala nuwasil godan fi nafsil mau'id. Nah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.